tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Shalom kawan-kawan dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap bersuka cita, tidak putus asa, tidak menyerah, sekalipun kita saat ini sedang berada di masa pandemi COVID-19. Masa di mana kita semua benar-benar mengalami sesuatu hal yang tidak terduga. Keadaan yang dimana mengancam kesehatan kita, mengancam kenyamanan kita, mengancam pekerjaan kita. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi di tengah masa pandemi ini, inilah saatnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Dialah yang melindungi kita, Dialah yang menjaga kita, Dialah yang memelihara kita. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, masa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin kembali lagi memurnikan diri kita. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada pekerjaan kita. Kita fokus mencari hal-hal yang kita inginkan. Kita mencari, kita sibuk dengan kesibukan kita, tetapi kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita lupa dengan keluarga kita. Kita lupa dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Namun di tengah masa pandemi ini, kita dikembalikan pada hakikat yang sebenarnya. Hakikat beribadah yang sebenarnya, hakikat sebuah keluarga yang sebenarnya, dan hakikat di mana kita bekerja adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memelihara hidup kita melalui pekerjaan kita. Bukan pekerjaan kita yang menghidupi kita, tetapi melalui pekerjaan kita Tuhan memelihara kita. Kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, satu tahun ini kita sudah berada di dalam masa pandemi COVID-19. Ada beberapa respon dari kita yang kemudian muncul ketika menjalani situasi seperti ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagaimana respon kita dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 menurut firman Tuhan. Nah, kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, biar perenungan ini menjadi refleksi kembali, apakah respon kita sudah tepat atau tidak. Oleh karena kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita akan merenungkan bagaimana respon yang seharusnya ketika kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah jangan takut. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada sekitar 365 kali kalimat jangan takut itu muncul. Artinya, jangan takut di sini bisa diartikan setiap hari kita tidak boleh takut. Kita jangan dikuasai oleh ketakutan. Tuhan berkali-kali bilang jangan takut. Tetapi kemudian di sini harus kita pahami betul, jangan takut yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan berarti kita tidak boleh memiliki rasa takut. Karena ada yang berbeda antara rasa takut dengan ketakutan. Rasa takut sesungguhnya adalah sebuah alarm alamiah bagi setiap manusia. Kenapa? Dengan rasa takut ini kita menjadi berhati-hati, kita menjadi waspada, kita menghindari bahaya. Tanpa rasa takut kita justru datang kepada bahaya. Ini juga tidak baik. Makanya itu rasa takut adalah alarm alamiah yang Tuhan berikan dalam diri setiap manusia supaya kita berhati-hati, kita waspada dan kita menghindari bahaya. Tetapi yang Tuhan maksud dengan jangan takut di sini adalah jangan sampai rasa takut itu menguasai diri kita sehingga kita menjadi ketakutan.
Kita lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu respon kita seharusnya adalah boleh ada rasa takut, tetapi jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita sehingga menjadi sebuah ketakutan. Mengapa demikian? Karena ketika kita dikuasai ketakutan, itu artinya hati kita bukan dikuasai oleh Tuhan, tetapi oleh ketakutan itu sendiri. Kita menempatkan keadaan hari ini, pandemi hari ini, itu lebih besar daripada Tuhan kita. Rasa ketakutan yang berlebihan itu tanpa sadar kita menempatkan COVID-19 lebih besar daripada Tuhan kita. Oleh karena itu kita harus belajar untuk jangan takut. Jadi buat kawan-kawanku yang memiliki ketakutan berlebihan, ayo kita belajar supaya kita jangan takut. Pandanglah Tuhan kita lebih besar daripada COVID-19. Supaya kita bisa memandang itu, kita harus juga dekat dengan Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 8 ayat 18, kita akan baca ya kawan-kawan. 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 8-nya ya, pasal yang sama, 1 Yohanes 4 ayat 8-nya kita akan baca. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kawan-kawan dikasih oleh Tuhan, menarik sekali. Di ayat 18 tadi dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pada ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita bisa juga memahami bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Lalu bagaimana kalau ketakutan itu menguasai kita? Artinya di ayat 18 juga dikatakan, ketika ketakutan menguasai kita, maka kita tidak sempurna di dalam kasih. Kita tidak sempurna di dalam Tuhan. Artinya untuk menyingkirkan supaya bukan ketakutan yang menguasai hati kita, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menguasai hati kita. Karena ketika kasih yang menguasai hati kita, ketika Tuhan yang menguasai hati kita, maka ketakutan itu akan hilang. Kita akan tetap menjalani kehidupan kita, tentu dengan penuh waspada, dengan tadi ada rasa takut, dengan penuh waspada, tapi kita juga meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Itu yang pertama, jangan takut menghadapi kondisi pandemi hari ini. Yang kedua, respon yang Tuhan minta adalah jangan mencobai Tuhan. Nah, ada dua memang yang ekstrim di sini. Satu, orang yang sangat dikuasai ketakutan. Yang kedua, orang ini tanpa sadar sedang mencobai Tuhan. Ini juga harus berhati-hati kita dalam meresponi hal ini. Terkadang kita berpikir kita sedang mengimani, tapi tanpa sadar kita sedang mencobai Tuhan. Seseorang pernah berkata kepada saya, kamu ngapain ikut-ikutan pakai masker, pakai protokol kesehatan? Kan itu semua tidak melindungi kita. Kamu percaya Tuhan Yesus tapi kamu takut sama COVID. Ada juga yang berkata, loh kamu ikut vaksin toh? Kenapa kamu ikut vaksin? Kan bukan vaksin yang melindungi kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhan satu-satunya pelindung kita. Yes. Saya tidak pernah membantah bahwa Tuhanlah yang melindungi kita. Saya tidak mau juga membantah bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Karena firman Tuhan ialah ya dan amin. Firman Tuhan yang berkata bahwa kita tidak akan hanyut walaupun kita melewati air atau sungai. Kita tidak juga akan terbakar walaupun kita melewati api. Firman Tuhan ya dan amin. Tetapi ingat kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan. Ada kisah, dan kita semua pasti sudah tahu. Di dalam Matius 4 ayat 5 dan 7. Di mana kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah 3 kali dicobai oleh iblis di padang gurun. Salah satu cobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah ketika si iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah.
Dan dari atas dan dari sana si iblis minta kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, maka pasti Bapamu di surga, karena Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap engkau. Si iblis mengutip ayat firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Mazmur 91 perikopnya itu atau judulnya adalah tentang dalam lindungan Allah. Jadi si iblis memakai firman Tuhan yang berbicara tentang dalam lindungan Allah kepada Tuhan Yesus, supaya buktikan kalau kamu loncat, firman Tuhan yang berkata ini pasti akan terpenuhi. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus merespon itu? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, betul kita semua dalam lindungan Tuhan. Betul kita semua dipelihara dan Tuhan selalu menyertai kita. Itu iya dan amin. Tetapi kita jangan mencobai Tuhan. Sekalipun itu ada tertulis, tetapi bukan berarti kita jadi seenaknya dalam menjalani hidup. Menerima vaksin, menggunakan masker, menjalankan protokol kesehatan, bukan karena kita takut terhadap COVID. Bukan. Ketika orang itu bertanya kepada saya, kamu kok takut sama COVID padahal kamu percaya Yesus? Saya jawab, dalam agama pun kesehatan adalah berkat atau anugerah dari Tuhan. Dan menjaga kesehatan adalah bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ketika saya menggunakan masker, saya melakukan protokol kesehatan, itu untuk menjaga kesehatan saya dan keluarga saya. Artinya apa? Saya mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Apa iya kemudian, misalnya dalam contoh yang lain, Tuhan kasih kita, usaha kita berhasil, terus kita memiliki kekayaan gitu ya, berkat berupa kekayaan materi. Lalu apa artinya? Apakah itu berarti bahwa berkat materi yang Tuhan berikan bagi kita ini bisa kita gunakan semena-mena? Kita bisa pakai buat berfoya-foya, kita pakai untuk main perempuan, kita pakai buat mabuk-mabukan. Apakah memang itu maksudnya? Ya enggak kan, pasti kan. Ketika Tuhan memberikan berkatnya, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan kesehatan. Dijaga, dikelola, dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, begitu juga dengan teman saya yang berkata bahwa kamu kok mau divaksin? Kan bukan vaksin yang melindungi kamu. Betul, bukan vaksin melindungi saya. Tetapi vaksin itu pun adalah hasil dari Tuhan. Tuhan bisa menggunakan vaksin sebagai alatnya untuk melindungi kita. Tapi vaksin itu kan dibuat oleh manusia. Nah, kawan-kawan dikasih oleh Tuhan, makanya baca firman Tuhan itu jangan sebagian-sebagian. Bacalah secara holistik, imani secara holistik. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu juga dikatakan demikian. Mungkin sebagian besar kita hanya mengingat Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya kedua yang berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itulah ayat 1 ayat 2-nya. Tetapi kita sering mengabaikan ayat 3-nya yang berkata bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak pernah menemukan hal yang baru. Dia hanya merangkaikan dari apa yang telah ada. Jadi sebenarnya kawan-kawan, ilmu pengetahuan itu pun dari Tuhan. Kan kita pasti pernah dengar bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Artinya apa? Siapa sumber pengetahuan? Adalah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Tetapi ketika ada orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan dengan menempatkan ilmu pengetahuan lebih tinggi dan mengesampingkan keberadaan Tuhan, itu lain cerita, lain pembahasannya. Tetapi pada dasarnya Tuhan adalah sumber pengetahuan, dan takut akan Tuhan membuat kita memiliki pengetahuan. Jadi, kalau ilmu pengetahuan menghasilkan hal-hal teknologi-teknologi
Obat-obatan itu semuanya juga atas seizin Tuhan. Pengetahuan yang dari Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi berkata bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu. Tidak ada batasannya. Semuanya. Baik yang diciptakan di awal masa permulaan maupun diciptakan melalui pengetahuan manusia. Karena apa? Pengetahuan itu dari Tuhan. Gitu loh kawan-kawan. Jadi Tuhan juga turut serta dalam menghasilkan teknologi yang dibuatkan manusia dengan pengetahuan yang diberikan terhadap manusia. Jadi kalau kita berkata bahwa vaksin itu buatan manusia, ya betul. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan pengetahuan terhadap orang tersebut, maka dia tidak bisa membuat vaksin. Ya sekalian aja kita bilang, gak usah pakai mobil, itu kan buatan manusia. Sekarang itu hasil dari ilmu pengetahuan. Gak usah kita berobat ke dokter, itu ilmu pengetahuan. Sekalian kita gak usah pakai baju, apa yang kita pakai ini kan hasil dari ilmu pengetahuan. Sekalian kita gak usah main musik, gitar dan segala macamnya itu juga hasil dari ilmu pengetahuan. Bahkan obat yang paling alami, obat herbal sekalipun dalam meracik meramunya, itu pun hasil dari pengetahuan manusia yang Tuhan berikan. Jadi kawan-kawanku dikasih oleh Tuhan, jangan picik lah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber pengetahuan itu. Jadi kawan-kawan dikasih oleh Tuhan, mari jangan kita mencobai Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi dan menjaga kita, amin. Tetapi bukan berarti kita keluar, kita tidak pakai masker di tengah masa pandemi ini, kita tidak mau menerima vaksin karena kita berpikir bahwa Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kita. Itu sama saja kita mengiyakan apa yang iblis lakukan. Ingat, iblis mengutip ayat firman Tuhan loh. Tetapi Tuhan Yesus meresponinya dengan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa yang namanya loncat dari atas ke bawah ya pasti mati. Yang namanya tidak menggunakan masker dan tidak vaksin saat ini ya pasti bisa lebih fatal akibatnya. Yang benar konteksnya harus begini. Betul, vaksin tidak melindungi kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Tetapi Tuhan melindungi kita dengan menggunakan vaksin. Vaksin itu hanya alat, kawan. Alatnya Tuhan. Kalau kita pun hanya mengandalkan vaksin tapi tidak pernah berdoa sama Tuhan, ya hasilnya juga nol. Tetapi ketika kita menggunakan vaksin, menggunakan masker, dan kita juga dengan iman, percaya bahwa Tuhan melindungi kita, maka kita akan lihat bagaimana perlindungan maksimal dari Tuhan. Mari kita hadapi pandemi COVID-19 ini dengan respon yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tetapi jangan juga mencobai Tuhan. Tetap taat dengan protokol kesehatan. Tetap juga memberikan diri untuk divaksin. Karena dengan begitu imun tubuh kita akan dibentuk untuk menjadi saringan, membantu untuk menyaring pelemahan-pelemahan yang dilakukan oleh virus COVID-19. Sehingga tubuh kita bisa merespon dengan cepat untuk menangkal virus COVID-19. Ya, kalau misalnya kalian tidak mau ya sih, tidak apa-apa sih, itu kan memang pilihan masing-masing ya. Tetapi yang Tuhan katakan adalah jangan takut dan juga jangan mencobai Tuhan. Kembali ke pilihan masing-masing, mau turut dengan apa yang firman Tuhan katakan atau tidak. Semua dikembalikan kepada kita. Sampai bertemu dalam perenungan berikutnya. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua.